Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Nailul Karomah, jurusan Hukum Tata Negara semester 6 kelas G. Kepada yang terhormat Bapak Erik Rahman Gumiri MH sebagai dosen pengampu fikih ekologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya presentasikan, yaitu tentang konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Pendahuluan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan masyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi, merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Lingkungan dalam kerangka ekosistem dan ekologi merupakan ruang yang dinamis dengan berbagai macam interaksi dan rangkaian proses yang berlangsung di dalamnya. Keberlanjutan upaya-upaya konservasi yang menimbulkan dinamika positif terhadap lingkungan salah satunya adalah praktek-praktek kearifan lokal yang muncul pada komunitas-komunitas lokal. Kearifan lokal menjadi bagian penting dari pilar-pilar konservasi lingkungan. Rumusan masalah yaitu apa kearifan lokal, bagaimana kearifan lokal di Indonesia, kemudian bagaimana kearifan lokal sebagai penata lingkungan, contoh praktek kearifan lokal di Indonesia, Islam dan pelestarian lingkungan, internalisasi kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan. Kearifan lokal dilihat dari Kamus Inggris Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdo dan lokal atau lokal. Lokal berarti setempat dan wisdo sama dengan kebijaksanaan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Kearifan lokal atau kearifan lingkungan masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu, mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini. Kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Ciri kearifan lokal yaitu yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Kemudian fungsi kearifan lokal yaitu ada 4. Yang pertama, kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kedua, kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kemudian bentuk kearifan lokal yang pertama yaitu pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan sumber daya lokal. Kemudian B. Kearifan lokal Indonesia. Kehidupan purba manusia Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya yang tumbuh dan berkembang serta terbangun secara alamiah pada komunitas masyarakat saat itu. Nilai-nilai tumbuh beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi suatu kebudayaan yang berkembang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berbagai pihak yang peduli akan lingkungan, pemerhati lingkungan, praktisi lingkungan, lembaga swadaya masyarakat terus berjuang mengembalikan kearifan lokal itu dalam menata lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian C. Kearifan lokal sebagai penata lingkungan. Lingkungan hidup sebagai wadah dari kehidupan tidak dapat
menetralisir keadaan semula. Suatu keseimbangan lingkungan itu dapat terjadi karena adanya aturan yang ada dan dapat diterima oleh masyarakat secara formal. Hal aturan-aturan yang mengkaitkan nilai-nilai kearifan lokal tidak ada. Namun, masyarakat yang berkaitan dengan aturan tingkah laku yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat tetap hidup serta tetap dipegang teguh nilai-nilai tersebut. Kemudian contoh praktek kearifan lokal di Indonesia ada 2, yaitu yang pertama, konservasi dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy. Yang kedua, pengelolaan hutan bukit larangan berbasis kearifan lokal. Kemudian Islam dan pelestarian lingkungan. Karya-karya tentang Islam dan konservasi lingkungan serta variannya dalam perspektif environmentalisme belum banyak dilakukan. Banyak karya fikih klasik baik dari aliran yang masih bertahan maupun yang sudah punah, dan terutama dari 5 mazhab yang telah menyinggung komponen-komponen lingkungan seperti Toharoh, konsep hima, ihya al-mawad, al-daruriyat, al-khams, dan lain-lain dalam susunan kitab fikih, namun hal itu hanya dikemukakan sebagai konsep etika Islam secara generik dan belum menyajikan rumusan aplikatif konservasi lingkungan. Harus diakui bahwa kearifan lingkungan dalam arti gagasan-gagasan yang mendukung tindakan konservasi lingkungan dari khasanah Islam dapat ditemukan dalam tradisi teologi, tasawuf, dan konsep etika Islam yang ditulis oleh para intelektual Islam di abad-abad ke-10. Tradisi kearifan lingkungan itu kemudian diberi penjelasan ekologis oleh pemikir Islam kontemporer. Yang terdepan di antaranya adalah Syed Hossein Nas dan Ziauddin Sardar. 2 nama ini telah berkontribusi besar pada peningkatan kesadaran dunia Islam akan krisis-krisis lingkungan. Kemudian membangun konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah ke dalam kerangka-kerangka yang lebih tegas dan melekat dalam konteks global telah menjadi sesuatu yang sangat urgen. Sejumlah ulama dari intelektual seperti Yusuf Qaradawi, Mustafa Abu Swai, Mawi Izzuddin merupakan nama-nama penting yang meretas involusi fikih dan menjadikannya sebagai bagian dari khasanah kearifan lingkungan yang berkontribusi pada konservasi lingkungan dari sisi ajaran agama Islam. Kemudian F. Internalisasi kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Undang-undang tersebut mengisyaratkan posisi manusia yang strategis dan menjadi sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Pelestarian lingkungan alam menyiratkan adanya suatu pemenuhan kebutuhan kita saat ini tanpa mengancam dan membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pemenuhan kebutuhan generasi mendatang tersirat dalam tujuan pelestarian hutan. Melestarikan hutan sebagai bagian dari lingkungan alam berarti menyelamatkan semua komponen kehidupan termasuk manusia itu sendiri. Secara etimologis, internalisasi merupakan suatu proses. Konsep internalisasi sebagai suatu proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam terhadap nilai-nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran nilai yang diwujudkan dalam sikap berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, internalisasi merupakan proses penanaman dengan melakukan upaya penguasaan secara mendalam melalui pembinaan dan pengajaran, pembiasaan, dan dilakukan secara bertahap atau berjenjang, serta memerlukan waktu yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.